Hai semuanya, kembali lagi di video tutorial kita kali ini. Lama tidak bersuara, semoga teman-teman sehat selalu dan diperlancarkan segala aktivitasnya. Oke, kita lanjutkan dari video tutorial sebelumnya. Mungkin teman-teman sudah coba untuk membuat model gerbongnya ya, seperti ini. Kali ini kita mau menambahkan materialnya ya. Oke, sebelumnya ini saya sudah buatkan untuk di bagian materialnya ini secara keseluruhan ya, semuanya. Itu nanti teman-teman juga bisa ikutin dari video tutorialnya. Nah, di sini saya jelaskan untuk beberapa materialnya, nanti teman-teman juga bisa improve lagi. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini kita tarik dulu, kita tampilkan untuk layout editor, shader editor ya. Oke, kita masuk ke bagian material di gerbongnya aja dulu ya. Oke, di sini. Nah, ini saya buatkan materialnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian shadernya sini di set object gerbong ini saya gunakan 5 material. Ini teman-teman bisa lihat di bagian sisi sebelah kanan di sini ya. Ada 1 2 3 4 5 ya. Nah, di bagian gerbong luar itu saya gunakan Principal BSDF di sini. Di sini saya nggak ada setting, masih pakai yang default ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini sama, nggak ada yang saya setting. Oke, mungkin cukup mudah ya di sini. Lalu di bagian plastik gerbong, nah di sini teman-teman bisa lihat. Nah, material plastik gerbong ini saya gunakan itu di bagian dinding sebelah dalam ya. Di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kalau untuk preview material dia memang tidak terlalu kelihatan ya. Nah, di sini di bagian shadernya itu ada mix shader 3 ya di sini. Lalu ada namanya glossy itu 2, yang terakhir itu diffuse. Nah, jadi diffuse ini yang di terakhir ini sebagai kuncinya untuk merubah di bagian warnanya ya. Nah, di sini karena saya gunakan warna putih berarti dinding sebelah dalamnya itu warna putih. Oke, roughness-nya nggak ada saya setting, kasih 0 aja. Nah, di bagian glossy itu saya gunakan backman 1 dan multiscatter 1. Nah, di sini roughness-nya nanti teman-teman bisa setting ya. Di sini mix-nya itu teman-teman juga bisa di setting ya. Di sini saya gunakan 100, 200 dan 150 ya. Mungkin cukup mudah bisa dipahami ya. Jadi teman-teman buat aja alurnya seperti ini. Oke, lalu di bagian gerbong bawah. Nah, ini warna hitam, ini sama seperti di gerbong luar ya. Yang ini material gerbong luar. Nah, di bawah ini nggak ada saya setting. Di sini masih default ya. Oke. Nah, di bagian list warna gerbong. Nah, yang ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini dia yang kuning ya, kuning emas ini seperti ini. Sini saya gunakan glossy, lalu kita ganti backman ya. Oke, roughness-nya itu di sini bisa teman-teman setting ya, sesuaikan. Oke, di bawah juga sama, saya gunakan glossy juga di sini. Oke. Di sini backman juga. Oke, mungkin cukup mudah untuk material di bagian gerbong. Jadi teman-teman juga bisa sesuaikan ya, misalkan ini materialnya masih kurang pas. Oke, teman-teman bisa tambahkan lagi not-not yang lainnya. Oke, lalu kita lanjutkan untuk di bagian mana ya. Tadi gerbong sudah, kita coba ke kursi dulu. Nah, ini shadernya ini di kursi bisa teman-teman lihat ya. Oke, yang ini kita preview material. Nah, seperti ini ya, saya gunakan warna biru. Oke, di sini saya mix di bagian atas untuk kedepannya itu 1. Untuk di bagian shadernya itu di sini ada mix 3 ya. 3 1 2 3. Oke, di bagian mix yang pertama itu 0,350 ditarik dari Principal BSDF di sini. Oke, di sini saya gunakan color base-nya itu ada color RAM, ada image teksturnya. Ini teman-teman bisa sesuaikan aja nanti. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai ini juga bisa. Nah, ini yang untuk di bagian sini itu nih teman-teman bisa lihat ya. Ada seperti garis putih di bagian kursinya ini. Kayak lucek gitu. Nah, ini teman-teman. Nah, inilah nampilkan yang ini ya. Oke, di bagian prinsipalnya itu roughness-nya saya kasih 0,75 di sini. Oke, mungkin cukup mudah di situ. Nah, di bagian mix yang kedua yang di sini glossy di sini. Ini supaya biar memantulkan gitu ya. Nah, sama juga seperti ini. Jadi ada 2 lapis. Oke, ini misalkan teman-teman setting seperti ini. Nah, ini perubahannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa improve lagi ya, bisa ditambah-tambahin. Oke, di sini juga bisa kelihatan, tapi kalau misalkan teman-teman tambahkan untuk bagian lightingnya, dan itu nggak bakal tampil jika kita gunakan material review. Kita gunakan render ya, biar kelihatan. Oke, mungkin cukup mudah lah ya di sini. Oke, mapping tekstur koordinat ya teman-teman udah tahu lah ya. Oke, lalu kita pergi lagi ke yang lain. Nah, yang ini tiangnya ya, yang ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa ikutin.
Di sini saya gunakan visible, masih BSDF. Metaliknya saya naikin jadi 1 ya. Kita lihat dulu di sini biar lebih jelasnya perbedaannya seperti apa ya. Oke, metaliknya itu saya kasih 1. Di bagian spekular itu masih 0,5 ya. Nah di sini saya mix untuk menampilkan yang ini teman-teman ketik aja mix RGB ya di sini. Nah di sini nanti dihubungkan ke Principal BSDF. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya materialnya. Nah di sini ada color RAM dan di sini saya gunakan noise texture ya. Nah ini untuk base colornya ke sini. Oke, noise texture, scale, detail aja sih yang saya naikin sama roughness-nya turunin dan distorsinya 0,1 ya. Oke, ini nanti teman-teman juga bisa sesuaikan ya di sini bagian sini. Oke, lalu di bagian roughness itu saya gunakan color RAM juga. Nah di sini juga ada ini ya namanya match ini ya. Nah ini teman-teman klik aja, teman-teman ketikkan aja match ya, nanti diarahkan dihubungkan ke bagian color RAM dari Musgrave Texture. Ini Musgrave, teman-teman ketik aja Musgrave. Nah sebenarnya ini teman-teman bisa sesuaikan juga ya, kalau misalkan di bagian shadingnya ini, di bagian shadernya kira-kira oh ini udah cukup, ya udah berarti sampai situ aja teman-teman udah cukup lah, nggak usah ditambahin lagi misalkan gitu. Oke, mungkin bagi teman-teman shadernya ini udah merasa cukup nih tanpa harus Musgrave, oh ini udah cukup banget nih gitu kan materialnya, ya udah berarti nggak usah ditambah Musgrave texture. Dan ini juga oke, di sini ada mapping juga. Nah di bagian mapping itu saya setting ya di scale aja sih saya mainnya, itu di scale teman-teman juga bisa sesuaikan. Saya di sini kasih 30 di sumbu X nya supaya apa, nah ini teman-teman bisa ngeliat kan di bagian materialnya itu ada garis-garisnya seperti ini, jadi seperti kayak besi yang masih baru ya. Kalau misalkan dibuat polos itu nanti kalau ada pantulan cahaya biasanya itu dia bakal apa ya, kalau misalkan jaraknya jauh itu nggak apa-apa, kalau misalkan lebih dekat lagi untuk pengambilan gambarnya itu nanti jadi kontras ya. Nah kecuali teman-teman bisa tambahkan untuk di bagian notnya ini supaya nggak terlalu kontras. Lalu kita lanjutkan lagi, tadi besi udah, di bagian mana lagi. Oke, kalau di pintu ini saya biasa ya. Nah ini di bagian pintunya, nah ini dia kuningnya yang ini ya, plastik pintu. Nah ini plastik pintu sama aja seperti plastik gerbongnya ya, cuman saya rubah di bagian sini aja, bagian roughness di bagian warnanya ya. Oke, di sini saya ada juga yang saya duplikat ya, karena menggunakan beberapa material yang sama, jadi saya nggak buat lagi yang baru. Mungkin oh ini udah cukup. Nah teman-teman juga seperti itu juga nggak apa-apa. Oke, lalu di bagian mana lagi ya. Nah ini kacanya ya. Oke, saya gunakan Principal BSDF juga. Di sini yang saya rubah itu di bagian surface air ini ya. Di sini saya kasih 1,1, di specular 0,45, roughness-nya 0,010 ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Kalau nggak salah scene-nya juga saya rubah. Nah ini perubahannya seperti ini ya. Nah, di sini juga saya rubah. Transmissionnya itu saya naikin aja jadi 1 biar jadi transparan ya. Nah di bawahnya ini transmission roughness itu 0,1. Oke, nanti teman-teman bisa ikutin aja seperti ini. Nah lalu apalagi di bagian kaca sini sudah. Nah untuk kaca jendela ya, yang di bagian luar ini teman-teman bisa lihat shadernya. Kaca sampingnya itu saya masih gunakan Principal BSDF juga. Kalau teman-teman mau gunakan mix shader juga bisa dibuat lagi untuk lebih apa ya, lebih realistik lagi ya kacanya. Kayak di sini saya gunakan yang standar juga, transmissionnya dinaikin aja 1 ya. Transmission ini buat material si BSDF ini itu jadi transparan. Nah roughness-nya itu diturunin 0 di sini ya. R-nya ini 1,2 ya. R ini juga 1,2. Yang transmission roughness-nya 0,25. Ini nanti teman-teman semua bisa disesuaikan.
Kalau teman-teman ganti nih base colornya itu misalkan jadi warna merah, jadi kacanya itu warna merah ya. Nah lalu kita masuk ke mana lagi, nah ini ke apa ya, ini ya, hand grip ya ini namanya, atau ya pegangan ya, gantungan. Oke, di sini saya gunakan 3 material. Nah di sini ada namanya besi kuning. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, kita coba arahkan dulu di sini. Oke, untuk besi kuning itu di sini, untuk yang di atas ya, kan awalnya itu modelingnya itu satu-satu ya, tapi di sini sudah saya satukan, saya join aja semuanya. Ada itu lalu di bagian mesnya itu saya rapin. Oke, besi kuning itu di atas yang ini ya, lingkaran ini, ringnya itu metaliknya saya naikin, spekular 0,5, roughnessnya 0,25 ya di sini. Ini teman-teman bisa sesuaikan mau warna apa, itu selera teman-teman ya semuanya. Oke, lalu di sini ada namanya plastik kuning. Nah plastik kuning yang di sini ya, nah ini pegangannya ini. Nah di sini saya masih gunakan prinsipal juga. Oke, saya tarik untuk di bagian bam aja di sini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, strengthnya itu 0,25, distance-nya 0,1 ya di sini, 0,100. Oke, saya tarik dari noise texture ke height di sini. Oke, scale-nya 0,3, detail 5, roughness 0,42, distorsinya 2,8. Ini teman-teman bisa sesuaikan nanti. Oke, mungkin cukup mudah ya di sini. Nah, ada itu rasut di sini. Oke, rasut itu ini untuk di bagian talinya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Sebenarnya ini teman-teman bisa buat lebih realistik lagi, atau teman-teman bisa sesuaikan aja, nggak usah pakai tekstur seperti ini juga bisa. Misalkan seperti itu ya. Di sini saya tarik itu prinsipal BSDF, bumnya 2 ya di sini. Nih teman-teman bisa sesuaikan aja di bagian bawah. Nah di sini ini tekstur ya. Nanti saya kasih untuk di bagian teksturnya itu di link deskripsi. Nanti teman-teman bisa download. Nah di sini tekstur koordinatnya ini teman-teman bisa lihat. Untuk di bagian bum yang ini, yang 2 ini, itu saya tarik dari objek 1 di UV 1 di sini ya. Nah ini teman-teman bisa sesuaikan UV 1 di sini. Nah di sini ada noise texture 1 nyantol ya, nggak masuk dengan yang sini. Oke, di atasnya juga objek ke sini, ini arahnya ke roughness ke sini. Oke, lalu di bagian atas base nya ya, untuk tampilannya seperti ini. Nah nggak terlalu realistik banget lah ya. Jadi teman-teman juga bisa sesuaikan lagi. Oke, mungkin cukup ya di sini. Oke, kita pergi lagi ke bagian, kita coba ke besi ini. Nah besi frame. Nah di bagian besi frame itu awalnya saya buat nggak ada tekstur seperti ini ya. Nah ini semuanya opsional aja, sesuai kondisi teman-teman aja ya buat modelnya. Kalau misalkan model yang teman-teman buat itu tanpa harus menggunakan material yang lebih detail lagi, itu nggak usah dipaksa-paksain. Nah lalu tujuannya apa sih seperti ini gitu, biar detail aja seperti ini. Nah untuk menampilkan detail ini aja kita harus menggunakan ya sampel yang besar ya, biar lebih kelihatan, dan pengambilan gambar hasil rendernya itu jarak yang sangat dekat biar lebih detail lagi seperti ini. Nah mungkin kalau misalkan jaraknya agak jauh, itu teman-teman nggak mesti sedetail ini juga nggak apa-apa sih kalau saya bilang. Oke, kita lihat nih notnya. Oke, karena dia glossy juga, ini teman-teman juga bisa naikin aja di bagian metalik, tetap tarik aja di bagian base color, udah ganti warna bau, nggak usah ditambah noise aja seperti ini. Oke, di situ juga udah cukup ya mungkin ya. Oke, di sini kalau teman-teman mau ikutin juga bisa prinsipal BSDF. Di sini saya atur metalik, spekular, roughness-nya ini teman-teman bisa ikutin. Nah, lalu saya tarik di base colornya itu ada match juga di sini. Color RAM, ada noise texture dan mapping sama tekstur koordinat. Oke, di bawahnya itu pakai bumnya 1, 0,25, 0,150. Color RAM-nya ini teman-teman bisa sesuaikan. Oke, mungkin cukup ya seperti ini. Di sini ada noise 2 ya, noise texture. Ini teman-teman bisa tambahkan atau enggak pakai ini juga bisa. Oke, nariknya dari objek ya, tekstur koordinat.
Oke, nanti teman-teman bisa ikutin aja seperti ini. Oke, lalu apalagi di sini saya tambahkan itu namanya banner ya. Nah, ini cukup mudah lah ya, teman-teman bisa pahami. Kita lihat material preview dulu. Oke, di sini pakai gambar ya. Banner, JPEG, base color biar nampilin untuk si bannernya ini. Tarik ke base color. Nah, yang di sini saya tarik ke bagian emission. Emission ini teman-teman udah tahu ya, materialnya itu buat seperti ini lebih terang lagi ya, untuk light lah ya, untuk lighting. Nah, untuk ngaturnya itu di sini ada namanya emission strength nih. Teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman naikin berarti makin terang ya. Kalau misalkan diturunin ya berarti makin redup. Oke, di sini ada mapping dan tekstur koordinat. Ini teman-teman bisa pakai di sini. Nah, lalu di besi banner itu ya biasa ya seperti ini. Ya, ada metalik. Di bagian roughness saya setting. Oke, itu aja sih. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Besi banner itu untuk di bagian frame-nya di sini. Oke, untuk buat teman-teman ya yang ngikutin dari video modeling di video sebelumnya, di sini saya ada lakukan perubahan ya dari bentuk objek dan ada beberapa tambahan juga. Nanti di situ teman-teman juga bisa improve lagi. Nggak sama-sama banget dari tutorialnya juga nggak apa-apa. Yang penting oh saya buat kereta gitu kan, gerbong kereta, atau lebih oke lagi, lebih keren lagi, tuh lebih mantap lagi ya. Oke, di bagian plastik di sini plastik AC ya. Nah, di sini saya gunakan ini aja sih. Kalau teman-teman mau lihat di sini kita tampilin. Nah, ini materialnya seperti ini. Nah, ini dia. Oke, saya gunakan BAM, masih Principal BSDF. Metalik saya naikin jadi 0,8. Di bagian roughness itu 0,150 ya. Nggak pakai ini juga nggak apa-apa ya. Kalau misalkan teman-teman mau buat sama seperti ini, biar ada pantulannya dari beberapa sudut ya. Nah, itu buat aja seperti ini. Ada BAM, ada color RAM, noise, tekstur, dan ke objek. Oke, mungkin cukup mudah ya di sini. Oke, baut gloss ini seperti biasa ya, metalik aja dinaikin. Ini untuk baut ya, material baut. Oke, di bagian roughness ini teman-teman bisa sesuaikan. Untuk di bagian lampu ini sama aja sih ya. Nah, di sini saya gunakan emission, strength-nya itu saya kasih 10.000 ya. Emissionnya di sini saya buat aja 10 watt. Oke, mungkin cukup mudah dipahami. Itu bagian lampunya ya. Kita nggak tambah lightingnya di situ. Oke, lalu di bagian sini apa ya? Penyambungnya ini ya, atau monel ya, di sini juga bisa. Saya gunakan ini aja, edge shader glossy 2 ya, di sini satu CGX, satu backman. Warnanya saya rubah sedikit, di sini merah, di sini orange. Oke, lalu kita pergi ke bagian sini. Nah, ini sini ada seperti apa ya, untuk speaker ya, speaker seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di model ini. Kita pergi dulu ke plastik yang buram. Nah, di sini masih prinsipal, saya gunakan color RAM 1, BAM 1. Oke, seperti ini ya. Di sini agak krem-krem gitu biar kelihatan agak buram sedikit. Putihnya nggak putih-putih amat ya gitu. Oke, nanti teman-teman juga bisa sesuaikan. Di sini strength-nya, distance-nya 0,2, strength-nya 0,1. Tarik ke BAM. Oke, mungkin cukup di sini. Roughness-nya 0,295. Teman-teman juga bisa sesuaikan. Oke, lalu di sini ada baut lagi, masih material yang sama, buat glossy yang tadi ya. Di sini plastik merah, saya gunakan ini aja, karena dia nggak terlalu diambil ya untuk hasil gambarnya, nggak terlalu kelihatan juga, dari jauh aja udah cukup kelihatan gitu. Oke, roughness-nya plastik merahnya ya di sini ya, roughness hijau. Nah, ini lubang yang ini ya. Ini yang biasa ya, settingnya masih default. Oke, mungkin cukup mudah dipahami. Oke, lalu ini ada kotak-kotak ya seperti ini. Nah, yang ini. Nah, ini dia. Oke, nanti teman-teman juga bisa download ya untuk gambarnya. Saya kasih nanti di link deskripsi. Oke, ini larangan seperti ini ya. Ini cukup mudah, teman-teman juga sudah lihat mungkin dari video tutorial sebelumnya cara menambahkan ya gambar ya seperti ini. Tarik aja,
image tekstur, mapping, sama tekstur koordinat. Oke, UV mapnya seperti apa teman-teman nanti bisa sesuaikan aja ya. Kita lihat di bagian UV editor. Nah ini kita ambil dulu. Nah di sini saya bagi 4 ya. Oke, seperti ini. Dua lagi di sisi samping ya, kiri dan kanan. Nah ini teman-teman bisa sesuaikan aja nanti. Nah untuk menambahkan gambar seperti ini itu ada beberapa cara ya. Di sini saya gunakan shader editor juga. Kalau teman-teman mau gunakan itu seperti ini, tekan shift A aja. Di sini ada image, di sini ada juga image as plane ya. Ada background, preference, itu teman-teman pilih aja yang ini. Oke, mungkin cukup mudah ya untuk buat seperti ini. Oke, teman-teman bisa sesuaikan lagi. Oke, lalu apa lagi? Nah ini sepertinya sama ya. Saya gunakan besi putih juga di sini, nggak ada perubahan. Ini untuk gagangnya itu hitam ya. Nah ini seperti ini, plastik hitam saya buat seperti ini. Sebenarnya kayak gini juga bisa, teman-teman bisa gunakan pakai diffuse, material diffuse ya. Diffuse yang ini, diffuse base DF, ganti aja warna hitam. Nah cuman kekurangan dari si diffuse itu dia nggak selengkap si principal base DF ini. Oke, si diffuse itu bisa dibuat di sini. Tapi kalau untuk si principal itu nggak semuanya bisa dibuat di diffuse. Oke, mungkin cukup mudah lah ya di situ. Nah ini ada saya tambahkan juga ya seperti banner di sini. Nah emission teman-teman bisa lihat. Nah ini saya ambil aja. Di sini ada 4 material ya. Besi banner masih pakai yang tadi, bannernya itu saya ganti ya. Ya teman-teman bisa buat seperti biar tarik, nggak usah pakai bump juga bisa. Plastik hitam yang tadi, lampu banner ini pakai emission aja. Lampunya itu yang ini nih sisi sebelah ini ya, di balik ini ya, di balik posternya. Nah ini lampu apa ya, lampu LED ya, running text seperti ini. Itu ada 2 material, plastik hitam yang tadi, sini neonnya. Ini saya gunakan ini ya, color ramp, tarik ke sini, base color. Di sini saya pilih darken ya. Di sini ya image-nya nanti teman-teman juga bisa download. Nah, di sini tekstur koordinat. Untuk di sini saya tarik ke bagian roughness saja. Nah, di sini yang untuk utama yang ini saya tarik ke bagian emission. Strength-nya itu 10.000 di sini ya. Nah, di bagian darken itu 0,1. Oke, kalau teman-teman setting di bagian emission, itu teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Kalau semakin dinaikkan berarti semakin terang. Nah, lalu di bagian depan di sini saya tambahin sedikit mix shader ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai ini juga bisa. Nah, ini teman-teman bisa lihat perubahannya ya. Di sini saya ada kasih glossy. Lalu di sini saya gunakan sub ya. Oke, mungkin cukup mudah lah ya. Nanti teman-teman bisa improve lagi ya, dan bisa ditambahkan lagi. Nah ini cukup lumayan berat untuk beberapa material ya. Oke, mungkin cukup dulu ya seperti ini. Nanti teman-teman bisa eksperimen lagi ya, bisa ditambahkan lagi. Oh misalkan bang ini kurang, sepertinya masih kurang gitu kan. Oke teman-teman silakan tambahkan. Oke, mungkin cukup dulu ya tadi materialnya. Nah di sini saya ada tambahkan untuk di bagian lightingnya ini. Nah di bagian lighting itu teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Di sini ada berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke, ini teman-teman bisa sesuaikan aja nanti. Oke, mungkin cukup ya seperti itu. Oke, mungkin cukup dulu ya video tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir dan sudah nonton, itu boleh share-share aja video tutorialnya, mana tahu bisa membantu buat teman-teman yang lain. Oke, nanti kita lanjutkan lagi untuk video tutorial di project berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang sudah melihat, mampir nonton, subscribe, dan mengaktifkan tombol lonceng pada channel ini. Jangan lupa untuk membagikan channel dan video ini kepada siapa saja. Oke, sekian, terima kasih.